Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelin Siangongo, Program Studi Manajemen, Kampus Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi mikro mengenai teori permintaan, di mana teori permintaan adalah bagian dari ekonomi mikro. Teori permintaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian teori permintaan. Yang kedua, fungsi permintaan. Dan yang ketiga, hukum permintaan. Yang pertama adalah pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta dengan asumsi ceteris paribus. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih asing dengan kata-kata asumsi ceteris paribus itu apa. Nah, kita akan membahas di halaman berikutnya ya teman-teman. Nah, ini dia ceteris paribus. Ceteris paribus adalah faktor lain selain harga yang dianggap tetap. Faktor apa saja? Yang pertama adalah harga barang lain yang meliputi barang substitusi, barang komplementer. Yang kedua adalah pendapatan yang meliputi barang interior, barang esensial, barang normal, barang mewah, dan barang given. Dan yang ketiga adalah selera yang sifatnya kuantitatif, di mana selera ini memiliki sifat-sifat habis. Selanjutnya adalah pembahasan dari harga barang lain. Substitusi atau barang pengganti, di mana barang yang digunakan dapat digantikan dengan barang lain. Contohnya, produk minuman aqua dan le mineral. Asumsinya, apabila harga aqua naik, maka permintaan le mineral juga akan meningkat. Karena konsumen ini mengetahui bahwa harga aqua naik, akan beralih mengonsumsi le mineral karena mereka ini sama-sama minuman, hanya beda mereknya saja. Yang kedua adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Barang komplementer adalah barang yang digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya teh dan gula. Asumsinya, apabila harga gulanya naik, maka permintaannya teh akan turun. Selanjutnya adalah pendapatan. Perubahan pendapatan dapat menimbulkan terhadap permintaan barang. Yang pertama adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang yang diminati oleh orang yang berpendapatan rendah. Asumsinya, jika pendapatan naik, maka permintaan terhadap barang inferior akan turun. Lalu, konsumen akan menggantikan dengan barang yang mutunya lebih baik. Contohnya, semula ketika pendapatannya rendah, konsumen mengonsumsi ubi bakar, ubi kayu. Ketika pendapatan naik, maka berganti untuk mengonsumsi beras yang dianggap mutunya lebih baik. Yang kedua adalah barang esensial atau barang pokok. Barang esensial adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak bergantung pada pendapatan. Asumsinya, ketika pendapatan naik, maka permintaan barang esensial tetap. Contoh, beras, kopi, dan gula. Jadi, adapun pendapatannya, mau pendapatannya naik atau rendah, barang esensialnya, permintaannya akan tetap. Nah, barang esensial adalah barang kebutuhan pokok yang mau tidak mau ini harus dipenuhi sehari-hari. Yang ketiga adalah barang normal. Nah, ini dia adalah barang yang elastis dan berpengaruh terhadap perubahan permintaan dan pendapatan. Asumsinya, ketika pendapatan naik, maka permintaan barang normal naik. Contoh, sepatu, baju, dan tas. Yang keempat adalah barang mewah atau barang superior. Barang mewah adalah barang yang dibeli ketika pendapatan relatif tertinggi. Asumsinya, ketika pendapatan naik, maka permintaan barang mewah naik. Contohnya
dan dibeli setelah memenuhi kebutuhan pokok. Yang kelima adalah barang given. Barang given adalah barang yang permintaannya meningkat ketika harga naik dan ketika harga turun. Asumsinya, ketika harga naik, permintaan barang given naik. Contohnya barang antik. Yang selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu permintaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan semua faktor lain yang mempengaruhi, atau yang dirumuskan dengan rumus X dy sama dengan V, EX, PY, Y, dan T, di mana X dy adalah jumlah barang yang diminta, PX adalah harga barang itu sendiri, PY adalah harga barang yang lain, Y pendapatan Katerius dengan konsumsi, dan T adalah taste atau selera Katerius paribus. Nah, untuk selanjutnya adalah hukum permintaan menjelaskan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan kata lain, hukum permintaan bersifat negatif. Nah, sekian pembahasan teori permintaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.